Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amre, salah satu dosen di program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya sebagai dosen di program studi Teknologi Hasil Pertanian mengampu mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta dengan bobot SKS 2 SKS dan didukung 1 SKS praktikum mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian. Mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan, pemahaman tentang struktur kimia komponen pangan, fungsi dan reaksi kimia utama yang terlibat, serta hubungan dengan karakteristik produk pangan. Mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan prinsip kimia pangan dalam pengendalian reaksi kimia yang terjadi di dalam bahan pangan. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian ini adalah mampu menguasai prinsip ilmu pangan, kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian yaitu 1. Mampu menjelaskan struktur kimia zat gizi makro, fungsi dan reaksi kimia zat gizi makro, serta hubungannya dengan karakteristik produk pangan. Yang kedua, mampu menjelaskan struktur kimia zat gizi mikro, fungsi dan reaksi kimia zat gizi mikro serta hubungannya dengan karakteristik produk pangan. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip kimia pangan dalam pengendalian reaksi kimia yang terjadi di dalam bahan pangan. Dan yang keempat adalah mampu menjelaskan reaksi kimia komponen pangan yang mempengaruhi kerusakan bahan dan produk pangan. Sistem pembelajaran yang dilakukan untuk kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian yaitu secara tatap muka di kelas. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses materi pembelajaran pada platform pembelajaran digital elearning.upy.ac.id. Metode pembelajaran mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian mencakup ceramah dan diskusi kelompok. Dan untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya banyak memberikan contoh-contoh aplikasi tentang kimia pangan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, terbangun interaksi dan umpan balik antara dosen dan mahasiswa. Adapun materi kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian meliputi kimia air, kimia karbohidrat, kimia protein, kimia lemak, dan kimia zat gizi mikro. Penilaian mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian ini didasarkan indikator penilaian yang tertuang pada RPS yang mencakup yang pertama, presensi kehadiran mahasiswa. Yang kedua, keaktifan dan interaksi mahasiswa selama proses perkuliahan. Yang ketiga, tugas baik individu maupun kelompok. Yang keempat, kuis untuk mereview materi kuliah dan ujian. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Kimia Pangan dan Hasil Pertanian yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa dulu.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti ilmu yang saya sampaikan bisa sampai ke kalian dan bermanfaat. Berdoa, saya persilakan. Cukup, terima kasih. Baik, hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, Dek. Jadi kalau sebelumnya kita udah ada pembelajaran tentang karbohidrat, pendahuluan karbohidrat itu apa aja. Untuk minggu ini saya akan menyampaikan tentang reaksi kimia pada karbohidrat. Jadi hanya yang di karbohidrat. Jadi nanti lain waktu kita akan mempelajari reaksi kimia di protein, lemak, dan zat gizi yang lainnya. Nah, masih ingat karbohidrat itu disusun oleh gula-gula sederhana. Makanya kalau kita makan, contohnya makan nasi, kita punya lama-lama ada sensasi rasa manisnya karena tersusun oleh gula. Nah, karbohidrat itu ada dibedakan, dikelompokkan, ada yang namanya monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Masih ingat pelajaran minggu lalu, monosakarida itu apa aja? Glukosa sama galaktosa. Glukosa, fruktosa, galaktosa. Disakarida, di berarti dua, berarti gabungan dari mono sama mono. Ada glukosa dengan glukosa, jadi apa? Sukrosa. Sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Kalau glukosa sama glukosa, Pak, ada yang tahu? Laktosa. Ada yang masih ingat? Laktosa itu glukosa dan galaktosa. Manosa, glukosa. Nanti dibuka lagi materi yang lainnya. Jadi di sini ada disakarida. Kalau oligosakarida itu gabungan minimal 3 monosakarida. Jadi bisa glukosa gabung dengan galaktosa, gabung dengan fruktosa. Nanti dapat oligosakarida. Sedangkan polisakarida itu komponen utamanya ada amilosa sama amilopektin. Tapi di situ kalau dipecah-pecah lagi amilosa dan amilopektinnya juga nanti tersusunnya dari monosakarida itu. Oke? Nah, reaksi kimia yang ada di karbohidrat itu ada banyak, Dek. Ada di sini polimerisasi, ada hidrolisis, kemudian ada reaksi Maillard, ada reaksi karamelisasi, kemudian isomerisasi, oksidasi, dan reduksi. Hari ini kita akan belajar yang mudah-mudah dulu, ya. Dari reaksi-reaksi ini, yang pertama reaksi polimerisasi, gabungan. Jadi dia terjadi polimer, jadi gabungan 2 monosakarida. 2 monosakarida, contohnya di sini ada laktosa. Laktosa biasanya ada di mana? Susu, iya. Susu itu ada rasa sensasi manis itu karena mengandung laktosa. Laktosa itu tersusun atas galaktosa dan glukosa. Jadi kalau di susu ada manis ya benar karena dia ada gulanya. Jadi di sini kalau sukrosa tadi apa? Gabungan apa? Glukosa sama fruktosa, ya. Jadi sukrosa juga mengalami polimerisasi, bisa mengalami polimerisasi, dia menjadi sukrosa, glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada reaksi yang berikutnya, ada hidrolisis. Hidro apa, Dek? Hidro? Air. Berarti di sini ada keterlibatan air. Dengan adanya air ini menyebabkan nanti terjadi pemecahan. Kalau tadi penggabungan, polimerisasi itu gabung, mono sama mono gabung. Kalau hidrolisis dengan adanya air nanti dia pisah. Jadi disakarida nanti jadi monosakarida. Di sini dicontohkan ada sukrosa. Sukrosa itu fruktosa dan glukosa. Tahu sukrosa itu kalau nama umumnya apa? Sukrosa. Kalau yang biasa kalian makan itu, yang manis-manis gula pasir itu apa? Menurut kalian apa itu?
Ada yang glue, ada yang su. Yang benar yang mana? Kalau gula pasir itu sukrosa, Dek. Jadi bukan glukosa. Jadi kalau gula pasir itu sukrosa. Walaupun sukrosa kalau dipecah ada glukosanya. Gitu. Tapi dia hasil pemecahannya. Sukrosa itu fruktosa, atau biasanya kita mengenal, ada yang mengenal gula buah gitu, Dek. Di buah kalau ada sensasi rasa manisnya itu kebanyakan dari fruktosa. Kemudian ada glukosa, gitu, ya. Ini hidrolisis kebalikan dari reaksi polimerisasi. Polimerisasi polimer gabung, hidrolisis pisah. Paham ya? Kemudian, nah, sekarang kita akan ke reaksi pencoklatan non enzimatis. Berarti di sini tidak ada keterlibatan enzim. Yang pertama itu ada namanya reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini biasanya di sini digambarkan ada contohnya roti. Jadi kalau kalian manggang roti itu setelah dipanggang keluar dari oven ada terbentuk warna coklat adonannya. Itu merupakan hasil reaksi dari Maillard. Kenapa bisa terjadi reaksi Maillard? Karena di situ ada unsur karbohidrat, protein, kemudian ada panas. Jadi harus ada protein, ada gula, ada panas, baru terjadi reaksi Maillard. Yang jadi pertanyaan, apakah semua gula bisa terjadi reaksi Maillard? Jadi kalau untuk reaksi Maillard itu tidak semua gula bisa terjadi, Dek. Hanya gula pereduksi saja. Gula yang punya gugus reduksi. Jadi dia punya sisi aktifnya di salah satu C-nya itu punya gugus reduksi yang dia nanti bisa bereaksi menyebabkan dia terjadi reaksi Maillard. Jadi tidak semua jenis gula, hanya gula-gula tertentu. Contohnya glukosa, galaktosa seperti itu. Kalau sukrosa malah tidak ada gugus pereduksinya, karena dia walaupun gabungan glukosa dan fruktosa, gugus reduksinya sudah dipakai untuk berikatan dengan fruktosa. Jadi tadinya glukosa punya nih gugus reduksi nih, tapi gugus reduksinya berikatan dengan fruktosa, sehingga gugus reduksinya hilang. Jadinya reaksi Maillard hanya terjadi di gula-gula reduksi saja. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari reaksi Maillard itu kalau adonan, biasanya adonan kue itu kan biasanya kalau misalnya kalian baking itu baunya masih tepung-tepung seperti itu. Setelah nanti di baking aromanya sama atau beda? Beda. Nah, itu salah satu hasil dari reaksi Maillard. Selain adanya perubahan warna, dia juga ada perubahan flavor aromanya. Jadi aromanya berubah. Seperti waktu praktikum kita udah nyoba nih beberapa gula ditambahkan di situ dengan asam amino tertentu, nanti dihasilkan warna coklat yang berbeda-beda juga karena tidak semuanya itu merupakan gula pereduksi, sehingga reaksi browningnya beda. Gitu. Nah, ini efek positifnya. Jadi aroma segala macam itu diharapkan dari reaksi Maillard. Tapi ada juga hasil dari reaksi Maillard itu yang dianggap merugikan. Salah satunya akibat terbentuknya namanya akrilamida. Akrilamida itu salah satunya karena efek reaksi Maillard pada produk-produk tertentu yang memiliki asam amino tertentu. Jadi tidak semua protein yang mengandung asam amino itu bisa terbentuk akrilamida. Hanya protein yang mengandung asam amino tertentu saja. Contohnya, Dek, kalau kalian kentang goreng itu, Dek, kentang goreng itu enak. Tapi sebenarnya itu kalau dimakan berlebih juga memiliki efek buruk karena dia terbentuk akrilamida. Jadi waktu proses penggorengan terbentuk warna coklat, lama-lama dia bisa juga terbentuk akrilamida. Bu, itu dari mana? Kalau kentang itu kan
kebanyakan karbohidrat. Proteinnya di mana? Protein dari kentangnya. Jadi di kentangnya itu ada mengandung karbohidrat dan mengandung protein yang nanti kalau dipanaskan, kalian goreng atau kalian oven, warnanya jadi coklat. Nah, dan itu bisa memungkinkan terbentuk akrilamida yang bersifat karsinogen. Jadi kalau dimakan berlebih bisa jadi kanker. Berlebih ya. Sesuatu yang berlebih tidak baik. Tuh. Ini metode beberapa tahapan yang terjadi kenapa bisa terjadi reaksi Maillard. Ini tahapannya ada kondensasi, kemudian ada penyusunan Amadori gitu, kemudian ada polimerisasi. Itu tahapan-tahapan yang terjadi pada proses reaksi Maillard. Reaksi Maillard terjadinya apa aja syaratnya? Ada apa? Karbo ya, protein dan panas. Kalau nggak ada panas, nggak terbentuk deh. Jadi syaratnya harus 3 ini. Oke, yang selanjutnya ada reaksi karamelisasi. Pasti udah sering nih makan yang ada karamelnya, ya kan? Pasti suka. Nah, karamel ini juga sama dengan reaksi Maillard, terbentuk warna coklat. Ya kan? Terbentuk warna coklat. Jadi intinya kalau reaksi karamelisasi itu gula sederhana dipanaskan suhu tinggi. Jadi dia tidak butuh adanya protein. Biasanya kalau misalnya kalian bisa buat di rumah, misalnya di rumah ada gula pasir, kemudian kalian panaskan, nanti lama-lama terjadi reaksi karamelisasi. Nah, itu salah satu reaksi ini, reaksi kimia karamelisasi. Jadi warna coklat karena gula yang dipanaskan suhu tinggi. Jadi hanya gulanya saja, gula dan panas. Kalau Maillard tadi, gula, protein, dan panas. Harus ada 3 syarat itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini reaksi isomerisasi. Isomerisasi itu isomernya berubah dari trans, kemudian nanti di sini bisa jadi cis. Kalau di kimia kalian masih belajar trans cis gitu. Nah, di sini akibat kondisi pH tinggi. pH tinggi itu asam apa basa? Basa. Hah? Asam apa basa? Basa. Kalau pH rendah? Asam. Takutnya lupa. Kemudian di sini ada contoh reaksi oksidasi reduksi. Jadi glukosa menjadi sorbitol. Sorbitol itu gula alkohol, Dek. Jadi di sini adanya reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi di sini dipicu adanya, kalau kalian pernah di praktikum kimia itu menggunakan reaksi Fehling, itu ditunjukkan nanti ada terbentuk warna merah bata. Membedakan antara di sini gula reduksi akibat reaksi oksidasi dan reduksi. Masih ingat nggak terbentuknya warna endapan merah bata kalau karbohidrat gula ditambahkan dengan reaksi Fehling? Nanti ada endapan merah bata. Di praktikum kimia harusnya sudah ada. Ya, mungkin kalau misalnya lupa nanti harus dibuka lagi karena materi yang sebelumnya itu masih akan berhubungan sampai nantinya. Kemudian, nah, yang selanjutnya ada reaksi gelatinisasi pati. Contohnya pati, kalau bikin kanji itu, Dek, lem kanji atau cireng lah. Cireng itu kan dari pati yang seperti tepung. Bedanya pati sama tepung tahu nggak? Tahu. Apa? Pati itu sisa. Yang buat bikin cireng itu pati atau tepung? Pati. Pati singkong atau tepung singkong? Pati, Dek. Kalau pati itu warnanya sama, putih semua, halus. Dia dari sarinya. Jadi dari singkong diparut, diambil sarinya, diendapkan, nanti jadi pati.
Kalau tepung singkong itu singkong dikeringkan, digiling, dihaluskan jadi tepung. Itu yang bedanya. Jadi kalau tepung singkong contohnya kalian bikin tiwul. Nah, itu tepung singkong. Jadi singkong yang dikeringkan. Jadi sesuatu yang dikeringkan langsung, digiling, dihaluskan itu jadinya tepung. Tapi kalau diambil sarinya itu pati. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke? Kan tadi ada reaksi Maillard ya Bu. Terus kalau misalnya jenis gulanya itu beda, hasil warnanya itu sama atau enggak? Oke. Untuk reaksi Maillard itu hanya terjadi di gula pereduksi. Jadi tidak semua gula, Dek. Misalnya kalian tadi sudah saya singgung, glukosa itu salah satu gula pereduksi. Glukosa, galaktosa itu gula reduksi. Jadi nanti dia menghasilkan warna coklat. Tapi kalau nanti kalian backingnya dengan sukrosa, gulanya sudah beda, nanti warna coklat yang terbentuk juga beda. Karena sukrosa itu tidak memiliki gugus pereduksi. Sehingga nanti misalnya pun dia terbentuk warna coklat, itu sukrosanya mengalami hidrolisis dulu. Dia karena proses baking tadi adanya air juga, dia bisa hidrolisis terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, baru nanti terjadi reaksi Maillard. Kalau sukrosanya sendiri tidak terjadi reaksi Maillard karena bukan gula reduksi. Jadi harus terbentuk gula reduksi dulu. Sehingga kalau beda jenis gula, beda warna coklatnya. Jadi kalau reaksi Maillard harus gula reduksi. Kalau reaksi karamelisasi, semua jenis gula bisa mengalami karamelisasi. Bedanya itu. Kalau karamelisasi, warna coklatnya akan sama karena semua jenis gula sama. Tapi kalau gula reduksi di reaksi Maillard beda jenis gula, beda hasil warna coklatnya. Jadi hanya yang gula reduksi saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Jangan cuma bisik-bisik deh. Ada yang mau tanya? Kita mau tanya? Ya. Mengapa fruktosa itu lebih manis dibandingkan sukrosa? Oke. Baik, pertanyaannya. Ini pertanyaannya, kenapa fruktosa lebih manis daripada sukrosa? Bedanya apa, Dek? Fruktosa dan sukrosa. Fruktosa termasuk monosakarida atau disakarida? Monosakarida. Sedangkan sukrosa itu disakarida. Sebenarnya dari kimianya sendiri dia beda, penyusunnya beda. Kalau sukrosa ada unsur dia ada glukosanya, sehingga rasa manis yang dihasilkan beda. Termasuk di sini ada kaitannya kalau kita mengatakan terkait manis itu sensasi reseptor di lidah untuk merasakan manis. Ya, mungkin nanti lebih lanjut kalau kalian di kuliah uji sensoris akan dibahas tentang reseptor di lidah terkait rasa manis. Itu antara fruktosa dan sukrosa itu berbeda. Makanya fruktosa itu dikenal memiliki sensasi manis yang paling tinggi, Dek. Makanya dikenal gula buah. Tapi jangan salah, kadang yang menjadi masalah karena fruktosa gula buah yang diabetes, kemudian makanya buahnya tinggi, gitu kan. Sebenarnya di buah itu tidak hanya fruktosa, ada glukosanya juga. Masing-masing buah beda. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kita ngecek gula darah, itu yang diukur itu glukosanya. Sehingga kadang fruktosanya tidak terhitung. Yang jadi masalah seperti itu. Makanya harus dibatasi semua asupan yang memiliki rasa manis. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin untuk reaksi yang berikutnya akan saya sampaikan minggu depan di pertemuan berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kuliah hari ini. Minggu depan saya akan tanya kuliah hari ini masih ingat apa enggak. Itu ya. Baik, saya tutup. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi